Assalamualaikum. Halo, di video kali ini aku mau nggak masak-masak, tapi mau sharing tentang kita ini lagi di karantina dan qadarullah kita bertiga positif corona. Aku, suami, sama anak aku 6 tahun. Jadi kita mau sharing-sharing aja gimana kita bisa kena gejala-gejalanya sama kok bisa tahu sih gimana cerita awalnya. Gimana? Mulai dari ya awal sih tanggal berapa ya, tanggal 23 Juni itu kalau perkiraan sih tanggal 23 Juni sudah infected ya, tapi kita nggak tahu karena saya nggak ada gejala tapi istri demam itu tanggal 25 atau 26 masuk malam, artinya kan terpaparnya 2 atau 3 hari sebelumnya sebelum menunjukkan simptom. Kalau saya sama sekali nggak ada gejala, kalau istri ada apa waktu itu gejalanya? Waktu itu tanggal hari Rabu tanggal 24 itu paginya tenggorokan nggak enak. Habis itu tanggal 25-nya hari Kamis malam itu demam itu malamnya pas suami masuk malam nggak bisa tidur, setiap 30 menit kebangun itu sama badan tuh sakit-sakit semua di seluruh badan, kaki-kaki itu kayak pegel-pegel gitu. Dan itu demam itu pas kita cek itu di antara 37-an ya, 37,5 sampai 37,9 ya, kalau nggak pernah tinggi sampai 38-an. jadi beberapa gejala yang muncul, kalau saya sedikit sakit tenggorokan tapi nggak ada demam sama sekali. Kalau istri demam, sakit tenggorokan, sama sakit badan itu sakit semua. Kalau anak dia bilang sakit leher. Oke, ada tingtong dulu makanan bentar ya. Jadi setelah itu demamnya itu kurang lebih 2-3 hari, sampai akhirnya tanggal 29 malam itu istri memutuskan untuk ngajak kita swab test ke health center atau public health center di Al-Khor. Kemudian di sana karena istri ada gejala jadi di swab, dan saya juga diminta swab karena close kontak. Kemudian besok paginya tanggal 30 pagi itu dapat telepon dari dokter yang menanganinya, dibilang kalau saya dan istri positif infected COVID-19 dan diminta untuk drive ke Salal Muhammad Health Center untuk confirm itu, torak foto dan blood test. Tapi di situ kita bingung ya karena anak belum di swab juga. Dan teras sudah merah ya. Sudah merah. Nih teras tuh kayak gini nih. Kelihatan? Ini adalah status kita. Jadi kalau status kita nunjukin kalau merah ini berarti kita positif corona. Kalau warna kuning itu berarti kita di karantina. Kalau grey ini suspek. Dan kalau merah ini confirm. Jadi kalaupun kita hijau sehat. Ya hijau sehat. Kalau kita mau keluar rumah harus berwarna hijau. Kalau mau masuk kayak mall, mau masuk tempat belanja itu kita harus nunjukin ini. Kalau nggak hijau berarti kita nggak dibolehin masuk. Ya, balik lagi ke tanggal 30 tadi, 30 Juni tadi kita terima banyak telepon dari dokter, dari ministry, dari kementerian itu untuk kontak tracing siapa saja yang dekat dengan saya, yang kerja dengan saya satu tim, atau kemudian ada yang tinggal dengan serumah dengan kita atau enggak. Kemudian setelah itu kita telepon sana sini, saya telepon sana sini untuk memastikan apakah boleh dengan status teras merah itu driving ke health center yang jaraknya kurang lebih 30 kilo dari rumah. Akhirnya karena malam baru ada jawaban dari ministry, oke, kalau misalkan Al-Khor Center memerintahkan seperti itu ya follow. Akhirnya kita besok paginya berangkat
Tapi selama tanggal 29-30 itu saya nggak ada demam, istri juga nggak ada demam. Waktu swab test itu maksimum 38,1, anak juga nggak ada demam, alhamdulillah nggak ada sesak nafas atau apa. Jadi kita kita datang ke health center. Waktu itu kita minta untuk home isolation atau home quarantine, tapi sampai sana setelah dicek vital signs segala macam dan anak juga di swab, karena dokter melihat kita sehat, dilihatnya masih kuat, jadi nggak ada torak foto ataupun blood test. Akhirnya tapi kita juga di reject request untuk home isolation itu. Kita nunggu transport untuk. Tapi untungnya kita udah bawa baju Iya, walaupun kita udah baju dua style. style, anak juga 2 style, semua 2 style, tanpa ada bawa sabun, parfum atau apapun. Kita nggak ada persiapan sama sekali dan Bismillah kita berangkat ke tempat karantina. Jadi mobil ditaruh di Mobil pun ditinggal di health center sekitar, dan ntar pakai bis khusus C+. Dan pertama kali perjalanan ke tempat karantina itu kita pikir akan di tengah gurun di super camp yang memang kita barengan ya, berlima, ada 2 orang, ada 2 orang lagi, orang Filipin, cewek 2, single, dan mereka ditempatkan di sana. Pas kita tanya ke driver, apa kita di sini juga? No sir, tempatnya tidak di Doha. Dan sampai sini ya surprise, tempatnya macam bintang 5 lah. Iya, nggak nyangka. Dengan fasilitas masih batuk kering sampai sekarang. Dan sampai tempat karantina di bawah itu sudah ada nurse dan dokter yang standby untuk cek semuanya lagi. Jadi sebelum masuk kita dicek dulu ya di kliniknya itu. Dan lift cuma 1 lift yang untuk ke atas. Dibedain lift Ya, lift yang antara positif COVID sama dengan yang sudah negatif. Setelah itu makanan semuanya juga dapat 3 kali sehari. Recovery-nya juga alhamdulillah kita dapat supply vitamin dari teman-teman di Al-Khor, di Dakhira, ada Pak Masya Manto, Allah, baik-baiknya semuanya. teman-teman kita pada Dari KBRI juga ngasih diantar vitamin. Jadi tiap hari kita vitamin Konsumsi C, vitamin. multivitamin, terus ada zinc, vitamin B, dan yang utama sih madu dengan habatus sauda. Itu kita ada propolis juga, itu kita beli tiap hari. Hari ke-4 ke-5 itu sudah rasanya badan sudah benar-benar fit lah, nggak ada sakit tenggorokan. Awal-awal kesini sih masih lemes, Iya. masih nggak doyan makan, nggak ada nafsu makan sama sekali itu. Nah pas kesininya mulai hari ke-5 ya, Iya. udah seperti biasa, udah sehat, udah alhamdulillah udah ini. Dan sekarang ini hari ke-12, 12. alhamdulillah 2 hari lagi insya Allah pulang. Dan lesson to learn dari sini adalah ketika kita sudah ada sedikit misalkan badan sakit, ada sakit tenggorokan ataupun lost sense of smell dan taste, kalau kita misalkan masak nasi goreng atau buat bumbu atau apa gitu, sudah merasakan kok nggak kecium ya bumbunya, atau misalkan tenggorokannya nelen sakit, dan kemudian pas kita mencoba untuk mengeluarkan dahak atau ludah itu nanti ada darah atau apa karena tenggorokan kita luka, nah itu kita harus waspada. Karena kebanyakan yang sekarang itu kayak saya juga nggak ada demam sama sekali, anak juga nggak ada, cuma istri. Jadi kalau nggak ada inisiatif buat tes ya kita nggak akan tahu, dan kalau itu akan sangat bahaya ya bagi orang-orang lain yang sehat, karena kita nggak tahu seberapa kuat imun sistem mereka menghadapi virus ini. Dan alhamdulillah sampai hari ke-12 ini semuanya sehat, makanan 3 kali sehari, yang ada gemuk. Ya kadang kita juga suka pesan dari luar, alhamdulillah masih bisa kayak pesan Gojek gitu kalau di Indonesianya. Di sini Talabat, karena ya bosen juga makanan yang dari sini tuh makanan Arab gitu. Ya menunya ada Arabik, ada Filipin, untuk kids menu juga ada. Ya itu, tapi itu bosen namanya orang Indonesia. Dan untuk
terakhir sebelum kita tutup, kita mau mengucapin terima kasih banyak untuk teman-teman kita yang udah mensupport, membantu doa dan membantu segala sesuatunya. Kita ucapkan banyak terima kasih. Ya, teman-teman di kantor, Pak Manto, Kang Daben, Pak Kolbi, Pak Narto, Pak Dipo, Pak Nino, Pak Ari, dan Mbak Wiwit, terus staf Pak Dodi, Mbak Liza, semuanya, dan Pak Ali dari KBRI, Pak Alvin juga sebagai Satgas Covid. Terima kasih banyak atas support dan doa dari teman-teman sekalian, teman-teman Tahsin 459, Ustadz Sis, dan semua teman-teman grup lainnya dan keluarga di Indonesia, Bapak, Ibu. Terima kasih doanya, alhamdulillah, insya Allah sehat. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan COVID, harus tetap disiplin, terutama untuk pola hidup sehatnya, makanan, exercise, segala macam. Dan terima kasih juga untuk pemerintah Qatar dengan kartu BPJS-nya yang cuma 100 rial per tahun atau sekitar 400.000 per orang. Alhamdulillah fasilitasnya bintang 5 dan pelayanannya luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas segala support dan pengobatan yang telah diberikan selama karantina ini. Oke, aku mau ucapin makasih banyak buat grup temen aku, Konco Kental. Kalian luar biasa udah support aku, nemenin hari-hariku selama di karantina ini. Bosan ada kalian, jadi aku ya bisa setidaknya menghibur. Oke, sekian dulu video dari kami. Diambil baiknya, semoga kalian semua sehat semuanya dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai sarung tangan. Kalau nggak penting nggak usah nongkrong-nongkrong di kafe, nggak usah nongkrong-nongkrong di pantai, terutama buat teman-teman atau saudara yang di Indonesia. Kalau nggak perlu-perlu, di rumah aja. Stay at home, itu nomor 1. The Ministry of Public Health announced 1,394 patients of COVID-19 recovered yesterday, and results in abnormal connections between blood vessels within the brain. The Planning and Statistics Authority has published a new issue of Qatar Monthly Statistics Bulletin, which highlights the most important societal and economic